Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Pitang. Hari ini Senin 5 September 2022 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 21 sampai ayat 20 sampai 21. Saya bacakan untuk kita demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, kita coba dengan tema simpati menuju empati. Rasa simpati menuju rasa empati. Saudara-saudari, di sini kita tidak membahas kata simpati dan empati dengan pengertian kosakata atau kamusnya. Tetapi dalam hidup yang kita alami, dalam banyak hal peristiwa, kita telah banyak menerima dan mengalami rasa simpati dari teman-teman kita. Simpati itu bisa dalam suasana duka cita, tetapi juga dalam sukacita. Dalam duka dan suka, kita bisa menyampaikan rasa simpati kita. Rasa empati lebih cenderung saat kita mengalami duka cita, yaitu baik secara tenaga kita hadir, baik secara moral maupun secara material, sehingga betul-betul kehadiran kita meringankan beban yang ditanggung oleh teman kita untuk kita bersama-sama dalam rasa empati ini. Saudara-saudari, cerita Yusuf di tanah Mesir dan saudara-saudaranya sudah banyak kali kita bahas dengan berbagai topik. Kali ini kita mencoba mengenal diri kita. Apakah rasa simpati dan berempati kita berikan kepada sesama sesuai keadaan teman? Masalah lalu dari Yusuf dia telah banyak mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan mendatangkan penderitaan yang sangat berat dari 10 saudara-saudaranya. Karena Benyamin, adiknya pada masa itu masih kecil. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai ayat 18. Tetapi akhirnya Yusuf berhasil menjadi penguasa negeri Mesir. Karena keadaan yang mendesak, yaitu ekonomi yang sulit, mendatangkan kelaparan, itulah yang mempertemukan kembali Yusuf dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan Yakub ayahnya. Betapa bahagianya mereka bertemu kembali. Betapa bahagianya Yusuf kembali bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya yang sudah lama dirindukan. Walaupun hubungan dengan saudara-saudaranya diwarnai dengan coretan hitam kelam masa lalu mereka, karena saudara-saudaranya itu
pernah membenci dan hendak membunuh Yusuf tidak tanggung-tanggung karena rasa benci itu. Saudara-saudari, ayat renungan kita ini adalah jawaban simpati dan empati Yusuf kepada saudara-saudaranya yang hampir mereka putus asa membayangkan bagaimana balas dendam Yusuf sebagai penguasa kepada saudara-saudaranya ini. Simpati Yusuf kepada saudara-saudaranya itu menghilangkan rasa dendam. Yusuf mengerti rasa takut yang mendalam pada saudara-saudaranya. Itulah rasa simpati. Ikut merasakan perasaan saudara-saudaranya. Menyatu dengan saudara-saudaranya yang dalam suasana resah. Tetapi tidak hanya demikian. Selanjutnya dia katakan dia akan menanggung biaya dan kebutuhan saudara-saudaranya itu. Yusuf rela berkorban perasaan dan juga berkorban materi. Simpati itu berkata, hidupmu adalah hidupku, bebanmu adalah bebanku. Tidak sekedar sumbangan, tetapi tanggung jawab penuh. Inilah maju kepada empati. Yusuf melihat tanggung jawabnya untuk saudara-saudaranya, yaitu memelihara satu bangsa yang besar. Demikianlah Yusuf dari rasa simpati menuju empati, mengangkat harkat hidup saudara-saudaranya. Dari rasa kasihan, selanjutnya menanggung tanggung jawab orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang rela mati untuk manusia berdosa. Tuhan Yesus tidak hanya bersimpati, yaitu mengerti derita manusia berdosa, tetapi dia berempati dengan terjun menanggung dosa manusia, walau beresiko menderita dan mati di tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, saat teman kedukaan, apakah dengan memberi tanda duka cita sudah cukup menyatakan rasa simpati Anda kepada teman yang berduka ini dengan tanda duka cita? Itu sudah cukup rasa simpati? Nah, ini perasaan Anda bagaimana? Yang kedua, pernah Anda mengalami empati dari teman tatkala Anda dalam kesusahan? Yang ketiga, setujukah Anda dalam kebersamaan membawa kita dalam berbagai rasa simpati dan empati? Setujukah Anda dalam kebersamaan dalam komunitas kita harus memperlakukan rasa simpati dan empati? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami terus mengasah rasa simpati dan empati kepada sesama, khususnya dalam suasana kedukaan. Firman Tuhan mengajarkan agar kami bertolong-tolongan dengan sesama. Dengan rasa tanggung jawab kebersamaan, kami memberi kehadiran kami, memberi pertolongan kami, bukan sekedarnya saja, bukan ikut-ikutan, tapi sebagai rasa empati kami. Kami berbagi kasih untuk kesejahteraan bersama, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kami. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.